Oke, kita akan unboxing stiker yang barusan datang ya kemarin dari Westpost. Saya kemarin beli waktu ada nggak tahu promo atau ya memang mereka lagi bikin stiker aja ya. Saya beli $5 harganya. Tapi ternyata sampai sini ada biaya administrasi dan pajak kalau nggak salah. Jadi total adminnya itu sekitar 30-an ribu atau 40.000. Jadi total mungkin sekitar 100.000 ya. Yang pertama developer, script type, Vanilla JS. Oke, keren juga. Tapi stikernya nggak terlalu rapi ya, kayaknya manual nih potongnya. Dead by depreciation. Oke. Don't forget the CSS. Yang paling penting ini ya, ini favorit saya sih, no deploys on Friday. Karena memang ya, saya paling nggak suka ya deploying code ke production saat hari Jumat. Oke, kita pasang aja stikernya sama-sama sambil cerita tentang dunia development ya. Karena banyak sekali cerita-cerita menarik yang sebenarnya saya nggak bisa cerita ke orang lain ya. Misalnya saya cerita ke istri saya tentang ini ya, no deploy Friday gitu ya. Dia nggak akan ngerti ya, kenapa kok nggak boleh deployment di hari Friday, di hari Jumat gitu ya. Cerita ini dari beberapa tahun yang lalu ya, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu. Dan ini adalah salah satu project pertama di mana saya benar-benar ownership, dikasih sebuah tes yang cukup penting, deadline-nya cukup singkat, dan cuman saya sendirian developer yang ada di situ gitu ya. Jadi pada saat itu kliennya ini mendapatkan email dari Google dan mereka mau di feature di bukan acara ya, event Google Doodle. Ada yang tahu nggak ya tentang Google Doodle? Google Doodle itu adalah acara di Google, bukan acara sih ya sebetulnya ya. Kalau di Google itu kan, kalau kita masuk ke google.com, itu kan logonya kan Google, terus ada search bar-nya kan ya. Tapi di hari-hari tertentu, itu kan ada logonya itu kan berubah. Misalnya hari Natal itu kan logonya berubah ya di Google ya. Dan itu ada banyak sekali hari-hari penting, hari-hari bersejarah yang dirayakan oleh Google dengan Google Doodle tersebut. Dan klien saya ini di-featured oleh Google tersebut. Jadi ketika pada hari H tersebut, pada hari perayaan tersebut, itu logonya akan berubah di Google, dan kalau diklik logonya itu akan masuk ke websitenya klien tersebut. Wah, klien saya sangat excited sekali ya dengan dengan berita tersebut ya. Jadi ya, mereka lihat itu adalah sebagai sebuah penghargaan yang sangat besar sekali gitu. Dan sayangnya berita dari Google itu nggak jauh-jauh hari gitu. Jadi rada mepet. Jadi mereka kalang kabut dong. Dan dari Google-nya request-nya sih ada sebuah landing page sendiri ketika orang ngeklik tersebut. Jadi ketika ngeklik itu nggak masuk ke homepage-nya website mereka, tapi ke landing page khusus untuk pengunjung dari Google tersebut. Nah, dari situ kita mulai desain dulu ya. Yang turun tangan tuh direktur UX langsung ya dari kita. Jadi kita langsung koordinasi dengan mereka, terus kita bikin desainnya dan lain sebagainya. Terus untuk halaman webnya, landing page-nya tersebut itu dibikin oleh engineer internal mereka sendiri. Agak kacau hasilnya, terus mereka minta kita untuk bantu gitu. Padahal kita itu sebenarnya nggak menghandle website yang akan di-feature tersebut ya. Nah, karena tiba-tiba mereka nggak bisa menghandle halaman tersebut, dan mereka perlu support dan untuk memastikan bahwa halaman tersebut itu dibuat dengan benar gitu ya, karena akan mendapatkan traffic yang cukup lumayan dari Google. Jadi nggak mungkin main-main ya di situ. Jangan sampai dapatan visit dari Google berapa ribu orang, berapa ratus ribu, terus websitenya down, kan nggak lucu ya. Hari H-nya itu hari Senin di Amerika gitu ya. Jadi Senin pagi jam 12 malam atau Minggu malam itu mestinya sudah harus siap websitenya itu ya, halamannya itu sudah harus siap. Kita deploy itu hari Jumat, dan sudah oke, sudah di-approve oleh klien tersebut. Jadi kita sudah tenang ya. Jumat sudah deploy, saya Jumat kan kalau di sini berarti kan Sabtu ya. Saya Sabtu sudah deploy, sudah oke dong. Kita sudah dari sistem pun kita sudah
nganalisa website tersebut dan sudah oke semua, load balancing dicek sudah oke semua gitu ya. Ya kan ada masalah katanya seperti itu. Nah, di saat itulah Minggu pagi, saya ke gereja ya, jam 7 pagi. Ke gereja, kita ke gereja saya sama istri, waktu itu sudah jadi istri atau masih pacar ya, saya lupa. Nah, saya ke gereja, untungnya saya bawa laptop ya. Waktu saya di gereja, waktu lagi ibadah itu, ada email dari itu direktur, bukan direktur ya, lead dari tim digital mereka gitu ya, bisa dibilang kayak direkturnya. Dan mereka bilang, oh ada bug di halamannya gitu. Jadi ketika websitenya itu di visit dari mobile, dari tablet, dari mobile phone oke, tapi dari tablet itu ada bug CSS gitu. Nah, waktu itu saya langsung keluar dari gereja, saya langsung di luar, saya hidupin HP saya untuk dapat koneksi 4G ya ke laptop saya tethering, terus saya langsung kerja di situ. Saya benerin, saya back and forth di email ya. Ya itu pengalaman pertama kali sih ya. Saya beneran kerja dalam waktu yang aneh gitu ya, minggu pagi, dan di situ saya kerja dengan laptop sendirian gitu ya, sambil keringetan karena takut juga kalau ada apa-apa dengan websitenya gitu kan. Deployment hari Minggu ya, kalau deploymentnya bener, kalau ternyata pipeline-nya ada yang rusak terus website malah down, kan nggak ada yang bisa saya hubungi gitu ya. Walaupun orang sistem tetap ada sih ya, tapi kan nggak bisa langsung segera dikerjakan gitu. Karena kan harinya hari Sabtu dan hari Minggu ya, sebenarnya hari Sabtu malam. Dan direkturnya ini itu bilang kalau hari Minggu dia nggak akan bisa online gitu karena ada acara gitu. Karena itu dia ngecek semuanya tuh hari Sabtu. Dan ini harus beres sekarang. Saya benerin. Itu saya harus deploy kalau nggak salah 3 kali karena ada bug di sini gitu ya. Oke, saya deploy, bugnya beres ya. 30 menit kemudian orangnya ngontak lagi lewat email gitu ya. Ada bug lagi, Fit, gitu. Oke, saya benerin lagi, sudah oke ya. Oke, sudah beres, saya deploy lagi. Sampai 3 kali, sampai dia benar-benar puas. Walaupun bugnya sebenarnya nggak terlalu krusial sih menurut saya ya. Tapi menurut dia memang itu harus perfect gitu halamannya. Saya pikir tuh memang dari desainnya seperti itu, tapi dari dia nganggapnya tuh salah gitu ya. Jadi memang harus di-adjust sedikit-sedikit desainnya. Tapi ya oke lah. Kita deploy. Yang penting klien puas sih menurut saya kayak gitu, dan akhirnya selesai dan akhirnya launching dan menarik sih ya. Dan juga waktu itu sebenarnya saya selalu bawa laptop ya, sampai sekarang pun iya. Karena itulah saya nggak tahu ya apakah saya bisa atau nggak bawa laptop yang ini karena ini berat banget ya. Kemana-mana saya selalu bawa laptop, dan itu laptopnya gila, baterainya tuh sampai mau habis. Karena waktu semalam sebelumnya itu saya lupa cas, saya pakai kerja dan saya nggak cas. Dan itu beneran tinggal mungkin baterainya tinggal 20% gitu ya di laptopnya. Jadi kalau misalnya tuh deployment 1 kali lagi, itu kemungkinan saya nggak mungkin bisa ngecek semuanya gitu. Tapi asiknya di project ini ya, nama saya jadi ada di halaman di google.com gitu. Kalau cari di Google Doodle itu, di halaman Google Doodle kan ada halaman tentang Google Doodle tersebut ya. Itu ada nama saya di situ sebagai web support kalau nggak salah, David Chandra, web support di thank you page-nya itu. Sebenarnya banyak sih cerita-ceritanya kayak gitu ya, yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya saya waktu itu di-assign untuk mengerjakan sebuah project bukan sebagai lead ya, tapi cuma sebagai developer biasa. Terus tiba-tiba lead-nya itu memang rencana mau untuk cuti hamil ya, dan tiba-tiba ketika cuti hamil dia pergi diterima di perusahaan lain. Tapi itu mungkin untuk video yang selanjutnya aja. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.